Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baker. Kan semua update penerusan daripada video yang sebelumnya ya, diperuntukkan tanggal 17 sampai dengan 18 April 2025 besok. Dari segi fundamental itu yang perlu diantisipasi untuk hari ini, ECB itu akan rilis suku bunga ya, diperkirakan ada pemangkasan, cuma nanti kita lihat detailnya aja apakah benar dipangkas atau tidak. Kemudian dari Amerika sendiri akan rilis klaim pengangguran awal, kemudian malamnya itu ada press conference-nya dari ECB ya, itu kemungkinan yang akan nge-trigger volatility pair yang berhubungan dengan euro ya. Apakah nanti untuk euronya itu menguat atau melemah, tentunya yang akan menjadi fokusnya bukan besaran daripada suku bunga, tapi hasil daripada press conference-nya ini yang perlu diantisipasi. Untuk besok kosong karena market libur ya, Jumat Agung. Langsung masuk ke teknikalnya aja. Dari segi indeks dolar ya, untuk pergerakan indeks dolar sendiri itu masih cenderung flat untuk minggu ini. Kalau kita lihatin dari segi time frame ataupun harga ini masih belum kemana-mana. Kenaikannya atau koreksinya untuk minggu ini itu cuman ketahan di level area minor bagian atas antara 101.13 sampai dengan 100.36 ya, dan harga ini balik lagi ke dorong ke bawah, masuk di antara zona yang saya blok orange di sini. Jadi selama untuk indeks dolar minggu ini masih tetap bergerak di antara zona yang saya blok orange di sini 99.78 sampai dengan 99.02. Kategorinya adalah masih sideways, belum akan ada tren. Tetapi kalau misalkan malam ini mampu maintain kembali di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, kemungkinan ringnya pun terbatas. Kalaupun ada kenaikan, gambaran saya masih tetap nggak jauh-jauh di antara level area minor 100.13 sampai dengan 100.36. ini yang akan menjadi antisipasi misalkan untuk indeks dolar mampu maintain di atasnya resisten 99.78. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, kemungkinan juga tidak jauh-jauh sebagai risiko persevolnya berada di 99 ya. Jadi untuk kunci penurunan indeks dolar lebih lanjut, kalau misalkan harga sudah mampu maintain di bawahnya 99.02 atau sebagai historic low di minggu yang sebelumnya, baru ada potensi downtrend kemungkinan akan berlanjut. Tetapi kalau masih tetap bergerak di antara kedua ring area yang ada di sini, kategorinya masih tetap sideways. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold open market untuk minggu ini ya, flashback sedikit, itu harga akan bergerak di atasnya resisten, atau open marketnya itu berada di atasnya resisten yang saat ini support. Penurunannya kembali itu kurang lebih pas di resisten pertama atau support yang berada di 3198, dan harga ini langsung bergerak ke dorong ke atas. Yang diantisipasi di outlook kemarin, kalaupun ada kenaikan batas pantau over untuk minggu ini, kurang lebihnya berada di resisten kedua yang bertumpuk dengan punyanya monthly 3342 sampai dengan 3353 ya. Ini harga sudah diambil, jadi ini pergerakan normal rata-rata satu minggu itu mencapai resisten 2. Misalkan untuk gold malam ini ataupun sampai dengan besok menjelang penutupan market mampu maintain di atasnya 3353, ini kategorinya kenaikan minggu ini memasuki area over, di mana target selanjutnya itu berada di 3420-an ya kurang lebih. Tetapi kalau misalkan harga masih tetap belum mampu bergerak di atasnya 3353, waspadai misalkan terjadi potensi koreksi terlebih dahulu sebelum gold ini lanjut ke dorong ke atas. Yang perlu diwaspadai adalah level area minor bagian tengah di sini, ada harga 3282 sampai dengan 3306 terlebih dahulu ya. Jadi selama gold minggu ini sampai dengan besok menjelang penutupan market, sebagai level kuncinya bagian bawah itu berada di antara 3306 sampai dengan 3282. Selama level tersebut masih belum mampu di break atau minimal 4-nya belum mampu tutup di bawah level area minor, waspadai potensi arah atas. Cuman gambaran saya 3420 kemungkinan masih belum, tetapi kalau misalkan di kisaran 3353 bisa aja untuk hari ini ataupun besok di retest kembali ya. Dan sebagai level tambahan untuk minornya, misalkan level area SRP weekly ini saya pecah ya, kurang lebih harga terdekat misalkan
misalkan mampu maintain di atasnya 3353, waspadai di 3366 terlebih dahulu ya. Kemungkinan level area minor minggu ini kemungkinan masih belum akan diambil. Jadi sebagai kesimpulannya untuk gold, kalaupun ada kenaikan lebih lanjut atau dia mampu membuat ATH baru kembali, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara 3 level area, maksimum adalah di 366. Tetapi waspadai kalaupun ada kenaikan nanti, misalkan ke reject di antara 3342 sampai dengan 3353, waspadai potensi misalkan terjadi koreksi sebelum harga lanjut ke dorong ke atas. Jadi saya lebih prepare untuk saat ini dikarenakan target batasan pantau over yang berada di resisten kedua minggu ini sudah diambil. Waspadai sebelum gold naik lebih tinggi di atasnya 3350-an kembali, tetap waspadai potensi terkoreksi terlebih dahulu ya, meskipun saat ini masih belum kedetek dari segi time frame H4 ke atas, cuman waspadai level area minor di antara 3306 sampai dengan 3282 terlebih dahulu. Secara garis besar untuk tren gold saat ini adalah sangat kuat sekali untuk kenaikannya. Selanjutnya untuk Bitcoin, jadi pergerakan untuk Bitcoin dari tanggal kurang lebihnya 13 April sampai dengan tanggal 17 April sekarang ya, ini kategorinya masih sideways, cuman ring area sideways-nya itu lumayan lebar. Tetapi sebagai batasan pantau untuk hari ini ataupun sampai dengan besok di hari Minggu ya, level area minor ini yang perlu diwaspadai ya. Ini sudah 3 kali sentuhan untuk minggu ini. Jadi kalaupun ada penurunan sebagai level kuncinya berada di minor dengan batas bawahnya 82.700-an lah kurang lebih ada di sini ya, selama untuk Bitcoin minimal H4-nya belum mampu tutup di bawah level area minor yang ada di sini, waspadai potensi arah atas. Targetnya dikarenakan untuk history high di minggu yang sebelumnya ini kan sudah di retest, tetapi masih belum terkonfirmasi tutup di atas level area tersebut, waspadai di 86.250-an ini yang akan menjadi zona pantau misalkan untuk Bitcoin lanjut ke dorong ke atas. Sebagai batasan pantaunya, misalkan kehilangan high di minggu yang sebelumnya, level area minor antara high dan resisten 2 ini yang menjadi next target selanjutnya setelah terjadinya konfirmasi body candle daily-nya mampu tutup di atasnya history high di minggu yang sebelumnya. Ada harga 87.700-an, maksimum adalah di 88.700-an. Tetapi dari segi time frame kecil ini masih sideways, harga ketika dari bawah level area minor mampu maintain kembali di atasnya 84.028. Jadi kalaupun jangka pendeknya ini nanti malam ini ya, misalkan kehilangan level area tersebut dan bergerak ke bawah, gambaran saya masih belum jauh-jauh di antara level area minor yang berada di antara 83.300-an sampai dengan 82.700-an lah kurang lebih. Jadi waspadai potensi sideways untuk minggu ini, misalkan itu terjadi untuk ring area sideways-nya bisa pantau di kisaran zona yang saya kotakin di sini, dan bagian atas adalah di history high di minggu yang sebelumnya. Jadi untuk Bitcoin kalaupun ada kedorong ke atas untuk minggu ini, batasan pantau overnya sementara berada di level area minor maksimum 87.700-an sampai dengan 88.700-an, waspadai potensi sideways. Kemudian dari segi GBP USD, open market dari resisten pertama weekly dan harga ini kan kedorong terus ke atas. Sentuhan pertama di level area minor, di sini ada reaksi, kemudian terkoreksi sedikit ke bawah, tetapi body candle-nya masih belum mampu close di bawahnya history high di minggu yang sebelumnya. Harga lanjut kedorong ke atas pas ada reaksi ketika mencapai level area resisten kedua weekly ya, 1.3287, dan saat ini harga sedikit terkoreksi ke bawah. Sebagai level kuncinya berada kembali di minornya, misalkan malam ini dengan batas bawahnya 1.3198. Misalkan kehilangan level tersebut, kemungkinan sebelum GBP USD ini melanjutkan perjalanan ke atas kembali, waspadai potensi koreksi terlebih dahulu. Zona pantau terdekatnya berada di 1.3143. Tetapi kalau misalkan gagal bergerak di bawahnya 1.3200, kalaupun ada kenaikan, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh untuk minggu ini level areanya balik lagi di 1.3287 ya. Ada kemungkinan untuk GBP USD sideways kecil retest kembali di level area resisten kedua weekly, atau dia misalkan kehilangan Physical price level yang berada di 1.3200, ada potensi koreksi dulu history high minggu yang sebelumnya, baru ada peluang kemungkinan akan nge-retest kembali di resisten kedua weekly. Sebagai level kunci berada di history high minggu yang sebelumnya, selama harga masih belum mampu bergerak di bawah level tersebut, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Kemudian untuk Euro USD,
Pergerakan untuk Euro USD minggu ini flat, jadi ini sideways. Untuk kenaikannya pun dia masih gagal break high di minggu yang sebelumnya yang berada di 1.1474. Kemudian untuk penurunannya sendiri yang terjadi di tanggal 16 April kemarin ini masih belum mampu mencapai level area zona tengah atau sebagai pivot dengan batas atasnya 1.12500-an ya. Jadi sebagai level kunci untuk koreksinya kurang lebih pantau di level area minor. Misalkan untuk malam ini kehilangan level area minor dengan batas bawah 1.1300 sebagai physical price level, ada potensi kemungkinan dia akan nge-retest di level area zona tengah atau sebagai pivot. Ada dua zona pantau yang mesti diwaspadai, 1.1250 sampai dengan 1.1176. Tetapi kalaupun ada kenaikan dikarenakan ini sideways, sementara batasan pantaunya malam ini ataupun besok jangan jauh-jauh terlebih dahulu di historic high di minggu yang sebelumnya 1.1474 ya. Jadi ada kecenderungan Euro USD ini sideways untuk minggu ini. Untuk planningnya sih selama harga masih belum kehilangan pivot di minggu ini, planning sebenarnya adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy. Cuman untuk day trade-nya pantau aja di level-level area SRP penting yang ada di sini dan sesuaikan juga dengan analisa masing-masing. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD di minggu ini itu harga bergerak di antara historic high di minggu yang sebelumnya. Level kunci bagian bawah 0.6235 ini aman dan harga ini kan lanjut ke dorong ke atas mencapai level area minor dengan batas atasnya 0.63800-an ya. Jadi untuk AUD sendiri misalkan daily close-nya kalau kita liatin sudah mampu terkonfirmasi tutup di atasnya 0.63800, baru ada peluang ke resisten 2 weekly 0.64300-an kurang lebih. Tetapi dari segi daily close-nya sendiri sama sekali body candle-nya masih belum terkonfirmasi tutup di atasnya level area minor. Kalaupun ada penurunan malam ini ataupun besok, gambaran saya tidak jauh-jauh kemungkinan masih tetap berada di atasnya 0.6300. Untuk zona pantau malam ini sampai dengan besok bagian bawah 0.6300-an. Selama harga masih belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Saat ini masih bermain-main di kisaran 0.6347 sampai dengan 0.6381. Misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di atasnya 0.63800-an sebagai physical price level-nya, baru ada peluang ke resisten 2 weekly. Secara garis besar untuk AUD saat ini itu kondisinya adalah uptrend. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Jadi open market untuk USD CAD itu harga berada di bawahnya support pertama weekly ya, yang berada di 1.3916. Dari segi penurunannya pun ini masih ketahan di history low minggu yang sebelumnya. Harga terkoreksi sesuai yang diantisipasi. Misalkan time frame kecilnya terkoreksi, level area minor ini yang akan menjadi zona pantaunya 1.3951 sampai dengan 1.3975. Untuk level area minor sendiri ini didapat dari pecahan SRP antara batas bawah pivot sampai dengan support pertama, kurang lebih pas ya ada di sini mencapai level tersebut. Untuk harganya ini kembali lagi ke dorong ke bawah. Untuk USD CAD saat ini bermain-main kembali di antara zona yang saya blok orange di sini 1.3916 dan batas bawahnya berada di 1.38400. Kalaupun malam ini mampu maintain kembali di atasnya 1.3916, kemungkinan kalau ada kenaikan ringnya pun terbatas, masih tetap berada di level area minor. Kalaupun lanjut ke dorong ke atas lebih tinggi, persentasenya masih di bawah 30%, maksimum kemungkinan berada di 1.4011. Tetapi kalau misalkan dia balik lagi ke dorong ke bawah dan kehilangan historic low di minggu yang sebelumnya, level minor ini yang akan menjadi zona target selanjutnya 1.3783 sampai dengan 1.3745. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss saat ini juga kategorinya sideways. Dari open market sampai sekarang ini masih bermain-main di kisaran zona yang saya blok orange. Banyak reaksi ketika harga ini nge-retest di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, dan kenaikannya pun ini terbatas. Level area minor ini mampu menahan pergerakan ketika ada koreksi dari segi time frame kecilnya ya. Jadi kalau untuk USD Swiss sendiri, misalkan harga malam ini mampu maintain kembali di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, ringnya pun terbatas. Misalkan ada kenaikan, pantau kembali di antara 0.8239 sampai dengan 0.8268. Tetapi kalaupun ada penurunan, waspadai selama daily close-nya atau minimal H4-nya belum mampu tutup di bawahnya 0.8100 sebagai physical price level-nya. Hati-hati, ini
untuk minggu ini ya, bisa aja sideways berlanjut. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen ini juga flat, harga bermain-main di kisaran level area zona yang saya blok orange. Dari segi time frame daily-nya sebenarnya sudah terkonfirmasi body candle-nya mampu tutup di bawahnya historic low di minggu yang sebelumnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, dari tanggal 17 atau sesi pagi tadi ya, kenaikannya itu kurang lebih pas ketahan kembali di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Jadi kunci malam ini sampai dengan besok pantau aja di 143.100 selama harga minimal H4-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut. Ada peluang kemungkinan minggu ini mengambil level area minor bagian bawah yang jatuh di zona blok merah 141.300 sampai dengan 140.76. Tetapi kalaupun ada kenaikan dan harga mampu maintain di atasnya 143.100-an, kemungkinan ringnya pun terbatas. Zona tengah atau sebagai pivot kemungkinan tidak akan tercapai, tetapi di level area minor ini sebagai zona pantau maksimum malam ini sampai dengan besok menjelang penutupan market ya. 143.600 sampai dengan 143.900-an kurang lebih. Tetapi hati-hati untuk besok ini dari segi market kemungkinan volatility-nya minim karena tanggal merah yang memperingati Jumat Agung. Waspadai bisa aja USD Yen minggu ini sideways di antara zona yang saya blok merah. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.